Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak PW di sini, masih di belajar praktis matematika. Kali ini Pak PW masih menyajikan materi tentang fungsi eksponensial, materi matematika peminatan kelas 10 semester 1. Pada video yang kelima ini, Pak PW akan membahas beberapa soal dari teman-teman kalian yang dikirim baik melalui WA Pak PW maupun email Pak PW. Kalau suka video ini, jangan lupa berikan jempol ke atas, dan kalau dirasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share, bagikan ke teman-teman kalian. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung menuju ke pembahasan soal tentang fungsi eksponensial bagian yang kelima. Soal nomor 1. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Coba diperhatikan bahwa persamaan eksponensial ini mempunyai bilangan pokok yaitu 2. Jadi, ruas kanan dan ruas kiri kita buat menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah 2. Oke, kita mulai. 1/2 itu adalah 2 pangkat min 1 dikalikan dengan pangkatnya yaitu 2x tambah 1 sama dengan, ini perhatikan, yang atas dulu saya tulis 2 pangkat 4x min 1, kemudian dibagi 2 pangkat 8 itu berarti dikurangi 8, akar pangkat 2 itu berarti per 2. Nih ya, saya ulang lagi, 2 pangkat 4x kurang 1, itu ini pangkatnya, kemudian dikurangi dengan 8 karena dibagi. Karena A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M kurangi N. Ingat-ingat, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan akar, ini adalah, misalkan ini A, itu berarti A pangkat 1/2. Oke, kalau ada lagi akar pangkat 3, ini berarti A pangkat 1/3. Oke, sudah jelas ya. Saya hapus saja yang ini biar jelas. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini boleh kita coret aja duanya. Oke, setelah itu baru kita kalikan. Min 1 kali 2x min 2x, min 1 kali plus 1 min 1 sama dengan 4x kurang 9 dibagi dengan 2. Ini boleh kita kalikan ke sana aja. Ini berarti min 4x kurang 2 sama dengan 4x kurang 9. Saya pindahkan ke ruas kiri, min 4x kurang 4x sama dengan min 9 ditambah 2 kurang 8x, atau min 8x sama dengan min 7x sama dengan 7/8. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Oke, jelas ya? Sekarang lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2.
Nomor 2, himpunan penyelesaian 27 dibagi 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 81 pangkat negatif 0,125 adalah. Nah, tentunya untuk mengerjakan soal ini kalian harus tahu dulu bilangan pokok atau bilangan dasar dari persamaan tersebut. Ruas kiri 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sedangkan yang di bawah itu juga bilangan pokoknya 3. Ruas kanan 81 itu juga bilangan pokoknya 3, yaitu 3 pangkat 4. Yuk kita kerjakan sama-sama. 27 itu 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat, biarkan aja ini, yaitu 2x min 1 sama dengan 81 itu 3 pangkat 4 min, ingat 0,125 ya, 0,125 itu sama dengan 125 dibagi 1000 sama dengan 1/8. Oh, kalau begitu ini kita ganti menjadi 1/8. Ini kita kalikan ya. Nah, selanjutnya kita mengikuti aturan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M kurang N. Berarti ini kita tulis 3 pangkat 3 dikurangi pangkat yang di bawah, yaitu 2x minus 1. Ingat ya, tandanya ini ada dalam kurung semuanya. Kadang-kadang kalian salahnya ada di sini, berarti kurang teliti. Jadi min buka kurung dulu, 2x kurang 1 sama dengan 3. Ingat, 4 dikalikan negatif 1/8 sama dengan negatif 1/2. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan, bisa kita hapus. Ya, hasilnya nanti 3 dikurangi 2x, min kali min berarti positif 1 sama dengan negatif 1/2. Oke, setelah itu ingat, ini kalau kita kerjakan berarti min 2x, 3 tambah 1 berapa? 4 sama dengan min 1/2. Min 2x sama dengan min 1/2 dikurangi 4, ya kan? Min 2x sama dengan berapa? Min 4 1/2. Ya, saya taruh sebelah sini aja deh. Maka min 2x sama dengan min berapa? 9/2, ya kan? Min 4 kali 2 tambah 1 berarti min 9/2. Maka x-nya sama dengan 9/4. Dari mana? 9/2 dikali 1/2. Oke, sudah jelas? Ternyata gampang kan? Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3, himpunan penyelesaian dari x tambah 2 pangkat x kuadrat kurangi 2x sama dengan 2x kurang 3 pangkat x kuadrat min 2x. Nah, kira-kira dari persamaan ini manakah yang sama? Yang sama adalah pangkatnya. Jadi kalau pangkat yang sama, kita mengikuti rumus seperti ini. Jadi ini adalah fx-nya, sedangkan ini adalah gx-nya, pangkatnya adalah hx-nya. Ya, seperti rumus yang kelima yang Pak PW terangkan pada video yang lalu. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan di sini. Fx
pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Ini bentuknya. Nah, ada 3 penyelesaian ya untuk tipe soal seperti ini. Yang pertama fx sama dengan gx. Efeknya apa? X tambah 2. Gx-nya 2x kurang 3. Kita kerjakan, berarti x kurang 2x sama dengan minus 3 dikurangi 2. Minus x sama dengan minus 5. X sama dengan 5. Ini penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua yaitu fx sama dengan min gx. Dengan catatan ya, hx-nya harus genap. Ingat-ingat ya. Jadi hx harus genap. Hx harus genap. Ya. Kita masukkan fx-nya adalah x tambah 2 sama dengan min gx-nya yaitu berapa? 2x min 3. Hasilnya x tambah 2 sama dengan min 2x tambah 3. Pindahkan ke row sebelah kiri untuk min 2x-nya. Jadi x tambah 2x sama dengan 3 dikurangi 2. 3x sama dengan 1. X sama dengan 1/3. Nah, setelah ketemu X sama dengan 1/3, nilai X-nya kita ujikan ke HX. Kalau mendapatkan itu genap, maka itulah penyelesaiannya. Oke, jadi kita masukkan ke HX-nya. H 1/3 sama dengan x kuadrat kurang 2x. Jadi 1/3 kuadrat dikurangi 2 kali 1/3. 1/3 kuadrat 1/9 dikurangi 2/3. Di 1/9 dikurangi 6/9 sama dengan negatif 5/9, berarti ganjil. Maka 1/3 bukan penyelesaian. Penyelesaian yang ketiga yaitu hx sama dengan 0. Jadi di sini aja. Hx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0, juga g-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita tulis x kuadrat kurang 2x, ini hx-nya, ini sama dengan 0. Nah, supaya dapat 0, x-nya ini harus kita persamaannya harus kita faktorkan dulu. X min 2 sama dengan 0. X1 ini 0. X yang kedua, X min 2 sama dengan 0. X-nya 2. Jadi ada dua penyelesaian, X1 0 dan X kedua 2. Nah, dari jawaban X1 X2 kita belum tentu ini jawabannya. Jadi harus kita ujikan ke fx maupun gx. Jadi kita ujikan ke fx dulu. Jadi f0 ya. Masukkan x itu sama dengan 0 ke fx. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2.
Sekarang G0. Berarti 2 kali 0, 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. Karena fx gx-nya itu bukan 0, maka untuk nilai x1 0 ini benar. Sekarang untuk yang x-nya 2, f2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan 0. Sekarang G2. G2 berarti 2 kali 2 dikurangi 3 sama dengan 4 kurangi 3 sama dengan 1, juga bukan 0. Jadi jawabannya adalah, maka jawabnya adalah 5. Kemudian berapa tadi? 2 dan 0. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya di sini saya tulis. HP-nya adalah 0, 2, dan 5. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan soal nomor 4. Himpunan nomor 4, himpunan penyelesaian 3x kurang 1 pangkat x kuadrat kurang 7x kurang 18 sama dengan 1 adalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perlu kalian ketahui bahwa jika fx pangkat gx sama dengan 1, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah gx-nya sama dengan 0 asal fx-nya tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah fx-nya sama dengan 1. Oke, kita kerjakan. Untuk yang pertama dulu, gx sama dengan 0. Gx sama dengan 0. Berarti x kuadrat kurang 7x kurang 18 sama dengan 0. Kita faktorkan dulu. Ini faktornya. X1 sama dengan 9 dan X2 sama dengan negatif 2. Setelah ketemu X1 9 dan X2 sama dengan negatif 2, maka nilai-nilai itu harus dimasukkan atau diujikan ke fx. Nah, kita tahu fx ini sama dengan 3x kurang 1. Maka kita ujikan untuk x-nya 9. Jadi f9 sama dengan 3 kali 9 kurangi 1, berarti 27 kurangi 1 sama dengan 26. Dan ini tidak sama dengan 0 kan? Berarti 9 merupakan jawabannya. Kemudian kita lanjutkan menguji untuk x2-nya yaitu min 2. Jadi f min 2 sama dengan 3 kali min 2 dikurangi 1. 3 kali min 2 negatif 6 dikurangi 1 sama dengan negatif 7. Tidak sama dengan 0. Berarti min 2 juga penyelesaian. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, yaitu fx-nya sama dengan 1. Jadi kemungkinan yang kedua yaitu fx sama dengan 1. Berarti 3x kurang 1 sama dengan 1. 3x sama dengan 1 tambah 1. 3x sama dengan 2. X sama dengan 2/3. Nah, ini sudah merupakan penyelesaian. Jadi
semua penyelesaian kita tulis HP-nya di sini. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, kemudian 2/3, dan 9. Oke, mudah kan? Yuk, kita lanjutkan soal nomor 5. Nomor 5, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 7 dibagi X kurang 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, ikutin Pak PW di sini. Langkah pertama, cari pembuat 0. Cari pembuat 0-nya. Ya, baik pembilang maupun penyebutnya. Jadi kita cari X tambah 7 sama dengan 0, maka X sama dengan kurang 7. Yang pertama, sebagai pembilang. Sedangkan yang penyebutnya, kita cari dulu juga. Kita cari pembuat 0-nya juga. X kurang 4, ini tidak sama dengan 0. Nah, ingat-ingat ya. Kalau atas tuh boleh sama dengan, tapi yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Karena A per 0 tidak terdefinisikan. Oke? Jadi, X min 4 tidak sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan 4. Nah, setelah itu kemudian gambarlah. Ya, pertama lagi. Langkah kedua adalah buatlah garis bilangan. Buatlah garis bilangan. Ini saya buat garis bilangan dulu, perhatikan ya. Kemudian letakkan titik-titik ini sesuai dengan kedudukannya. Negatif 7 itu sebelah kiri. Ini negatif 7 sebelah kiri. 4 sebelah kanan. Nah, yang pertama, X sama dengan negatif 7 diberi bulat penuh. Ya, kenapa? Ini kita ngikutin dari lambang pertidaksamaannya. Ini adalah lebih dari sama dengan. Nah, berarti ada sama dengannya, berarti ada diberi nokta penuh. Ya. Kemudian yang di bawah sebagai penyebutnya, X tidak sama dengan 4, berarti kita beri selang terbuka. Oke, jelas ya, selang terbuka. Kemudian yang ketiga adalah menentukan daerahnya. Daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan titik, misal X sama dengan 0. Ini aja ya, kita patokan sini aja. Titik 0 itu berarti berada pada di mana? Di tengah-tengah antara negatif 7 dengan 4. Ini 0 di sini. Oke, perhatikan. Nah, setelah 0 di sini, kalian masukkan 0 ini ke persamaan. Kita masukkan ke sini. Oke. Hasilnya nanti, saya taruh di sini aja. Ya, 0 ditambah 7 dibagi 0 kurang 4. Betul? 0 tambah 7 berapa? 7. Betul. 0 kurangi 4, negatif 4. 7 dibagi negatif 4, berapa? Negatif 7/4. Kan kurang dari 0 kan? Kurang dari 0. Nah, maka ini diberi tanda negatif karena kurang daripada 0. Ya, atau negatif. Sebelah negatif, yaitu setelah 4 ini positif. Dan sebelum min 7 ini positif. Jadi tandanya harus berubah. Nah, apa yang diminta? Yang diminta adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti ini yang sebagai penyelesaiannya. Oke. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga ya, X taruh di tengah lebih dari sama dengan negatif 7
dan X kurang dari 4. Ya, X anggota bilangan real. Oke, jelas ya. Oke, cukup demikian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Pak P ucapkan selamat belajar. Semoga sukses menyertai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.